Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat di kemudian hari. Langsung saja, setelah kemarin kita membahas mengenai fungsi Al-Quran, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai memahami fungsi hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Indikator yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian, persamaan, perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Dan yang terakhir mengenai perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Langsung saja Ibu jelaskan satu persatu. Kalian disimak ya materinya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hadis. Hadis secara bahasa memiliki arti baru atau jadid, qorib atau dekat, dan khobar atau berita. Sedangkan secara istilah yaitu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwatuhu, yang artinya segala ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya yaitu An Umar ibni Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu salah satu contoh hadis karena itu merupakan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja yang kedua yaitu pengertian sunnah. Sunnah berasal dari kata sanna yasunnu sunnatan, yang artinya cara, jalan yang ditempuh maupun tradisi atau adat istiadat. Di sini sunnah itu cangkupannya lebih luas daripada hadis karena sunnah itu meliputi perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi, sedangkan hadis itu hanya meliputi perkataan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu khobar. Khobar menurut bahasa berarti berita atau warta yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Adapun pengertian khobar menurut istilah yaitu ma udhifa ila nabiyya sallallahu alaihi wasallam au ghairihi, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad atau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pengertian tersebut, maka khobar itu cangkupannya lebih umum daripada hadis, karena khobar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi, seperti perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir beliau. Sebagai contohnya yaitu seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, itu termasuk sebagai khobar, yaitu minas sunati wad'ul kafi tahta surati ila sulati. Termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Itu merupakan salah satu contoh dari khobar karena tidak hanya berasal dari Nabi, melainkan dari sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian pengertian yang terakhir yaitu pengertian atsar. Menurut bahasa, atsar artinya yaitu bekasan sesuatu atau sisa dari sesuatu. Atsar berarti pula dinukilkan. Adapun secara istilah, atsar yaitu ulama berpendapat bahwa atsar memiliki pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Cangkupan atsar itu lebih umum daripada khobar. Atsar berlaku dari segala sesuatu yang datang dari Nabi maupun dari selain Nabi. Sedangkan khobar khusus bagi perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lainnya. Baik, dari penjelasan tersebut ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama yaitu mengenai persamaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa keempatnya ini itu mempunyai pengertian yang sama. Akan tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa hadis dan sunnah itu berbeda. Kalau hadis itu hanya perkataan, sedangkan kalau sunnah itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Ada ulama yang berbeda pendapat di tersebut. Akan tetapi di sini itu persamaan tersebut antara sunnah dan hadis itu keduanya itu bersangkutan atau bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar, menurut sebagian ulama, sunnah itu lebih luas daripada hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengerjaan, sifat, perilaku, dan jalan hidup Nabi Muhammad SAW sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Titik berat sunnah itu kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Sedangkan khobar, selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, itu juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar itu lebih umum daripada hadis karena masuk di dalam semua riwayat, bukan hanya mencakup Nabi saja. Sedangkan atsar itu sering digunakan untuk sebutan perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang dinisbahkan juga kepada beliau. Tuh. Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Setelah mempelajari materi tersebut, dengan memahami hal-hal tersebut, maka kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kita seharusnya memiliki sikap yang pertama, yaitu mempelajari hadis atau hal-hal yang berkaitan sebagai umat muslim merupakan suatu keniscayaan. Yang kedua yaitu memahami hadis mendatangkan banyak manfaat. Yang ketiga, para ulama dan ahli hadis segala keterbatasan sarana dan prasarana pada saat itu mampu untuk menghasilkan berbagai karya-karya yang dapat kita pelajari pada saat ini. Baik, materi kali ini sudah selesai. Dari anak-anak, apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih bingung? Kalau tidak, kita kasih rangkuman ya. Yang pertama yaitu hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Kalau sunnah itu cangkupannya lebih luas daripada hadis karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan, baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul ataupun sesudah Nabi menjadi Rasul. Kemudian selanjutnya itu khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah segala sesuatu berita baik yang berasal dari Nabi maupun sahabat Nabi. Kemudian yang terakhir, apa itu atsar? Atsar yaitu menurut ulama secara istilah sama dengan hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa atsar mempunyai arti yang lebih umum daripada khobar. Baik, materi kita sudah habis. Waktunya juga sudah selesai ya hari ini. Ya, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Kemudian untuk tugas silahkan kerjakan pada halaman 150 yang ABC maupun isai. Kemudian nanti dikumpulkan minggu depan. Sekian dari Ibu. Apabila ada perkataan maupun tutur kata yang salah, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.